Tutorial mata kuliah Hubungan Masyarakat untuk mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi. Topik ketiga dari 25 topik. Hubungan humas dengan pemasaran, periklanan, publisitas, dan propaganda. Disediakan di channel Global Tutorial. Sebagai salah satu kajian dari ilmu komunikasi, konsep-konsep tentang humas adalah salah satu konsep yang paling banyak disalahartikan. Kesalahan yang paling fatal hingga saat ini masih bisa dilihat dari banyaknya iklan-iklan lowongan pekerjaan di surat-surat kabar mencari perempuan muda lajang yang berpenampilan menarik untuk dijadikan purel, public relation, di kelab-kelab malam. Selain itu dari aspek konseptual, pengertian tentang konsep-konsep humas acap kali masih tumpang tindih dengan konsep-konsep tentang periklanan dan pemasaran pada umumnya, atau dianggap sebagai bagian dari keduanya. Konsep-konsep humas juga masih sering dianggap setali tiga uang dengan kegiatan propaganda. Selain itu, banyak anggapan bahwa kegiatan humas adalah kegiatan mencari publisitas semata-mata. Humas dan pemasaran. Apa sih bedanya humas dan pemasaran? Kelihatannya hampir sama. Benarkah demikian? Sebenarnya ada perbedaan antara humas dan pemasaran, yaitu dalam hal kegiatan yang dilakukan, serta orang-orang yang menjadi publik humas, maupun publik pemasaran. Pemasaran biasanya dipahami sebagai segala kegiatan yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian barang dan jasa. Karena berkaitan dengan penjualan dan pembelian, maka kegiatan pemasaran biasanya selalu bermuara untuk mendapatkan keuntungan, memiliki profit motif, sedangkan kegiatan kehumasan tidak semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan. Sebagian besar kegiatan kehumasan bahkan tidak bisa dihitung dalam skala keuntungan finansial yang nyata. Pemberian beasiswa kepada anak-anak kurang mampu, oleh sebuah perusahaan rokok nasional, misalnya, jika dihitung dalam skala keuntungan finansial tentu saja tidak akan tampak, kecuali bila reputasi dilihat dari perspektif keuntungan yang lain, misalnya terciptanya citra positif perusahaan rokok nasional tersebut. Demikian pula dengan kegiatan-kegiatan kehumasan lain, yang banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi besar seperti pembangunan rumah singgah untuk anak-anak jalanan, sumbangan buku untuk perpustakaan-perpustakaan di seluruh Indonesia. Dari penjelasan di atas tampak bahwa kegiatan kehumasan justru lebih luas ruang lingkupnya daripada kegiatan pemasaran. Publik yang ditangani pun lebih beragam. Jika kegiatan pemasaran biasanya hanya menangani satu jenis publik saja, yaitu konsumen atau pelanggan, maka humas bisa dihadapkan pada berbagai macam publik seperti karyawan, pemegang saham, media massa, dan juga konsumen. Satu persamaan antara humas dan pemasaran adalah keduanya sama-sama merupakan fungsi manajemen sebuah organisasi. Humas dan periklanan. Satu hal yang harus diingat tentang periklanan, bahwa periklanan merupakan bagian dari marketing mix, bauran pemasaran, yang terdiri atas 4P yaitu product, placement, price, dan promotion. Iklan merupakan bagian dari aspek P yang keempat yaitu promotion. Dari sini terlihat bahwa periklanan lebih condong sebagai bagian dari kegiatan pemasaran. Selain itu, iklan biasa dipahami sebagai kegiatan membeli ruang dan waktu di media massa yang akan dipakai untuk menyampaikan pesan tertentu kepada halayak. Adanya pengertian bahwa terdapat ruang dan waktu yang telah dibeli oleh pihak tertentu, yang ingin menyampaikan pesan kepada halayak, menandakan bahwa iklan tergolong metode berkomunikasi yang bisa dikontrol hasil dan dampaknya oleh mereka yang beriklan. Karena ruang dan waktu tersebut telah dibeli oleh pihak yang ingin beriklan, sudah barang tentu pesan iklan tersebut akan diinformasikan kepada halayak. Kepastian bahwa pesan tersebut akan diinformasikan inilah yang disebut sebagai metode komunikasi yang terkontrol. Sedangkan humas, selain menggunakan metode-metode berkomunikasi yang terkontrol semacam iklan, juga mengandalkan metode berkomunikasi yang tak terkontrol sifatnya, dan metode ini lebih banyak digunakan dibandingkan metode komunikasi yang terkontrol. Salah satu metode berkomunikasi yang tidak terkontrol sifatnya adalah publisitas. Pada metode komunikasi yang tidak terkontrol, pihak komunikator tidak bisa memastikan bahwa pesan tersebut akan diinformasikan kepada halayak atau tidak, karena pada metode ini memang tidak ada ruang dan waktu yang harus dibeli. Dalam hal ini diinformasikan tidaknya suatu pesan kepada halayak, semata-mata bergantung pada kredibilitas isi pesan itu sendiri, ada tidaknya nilai berita yang dimiliki oleh pesan tersebut. Humas dan publisitas. Publisitas oleh Catlip, Center, dan Broom didefinisikan sebagai informasi yang berasal dari pihak luar yang digunakan oleh media massa berdasarkan nilai berita yang dimiliki oleh informasi tersebut. Dari definisi itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa media massa mau menerima sumbangan berita atau informasi serta artikel dan tulisan dari pihak luar, sepanjang tulisan tersebut memiliki nilai berita yang cukup tinggi untuk dapat dimuat. Dalam definisi tersebut tidak disebutkan akan adanya kewajiban untuk membayar atau membeli semacam ruang dan waktu tertentu seperti dalam iklan. Artinya,
Jika humas bisa mengemas sebuah cerita atau artikel tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasinya menjadi sebuah tulisan yang bernilai berita cukup tinggi, maka media massa tidak akan ragu-ragu untuk memuatnya, tanpa dipungut biaya apapun. Hal inilah yang menyebabkan publisitas dikategorikan sebagai metode komunikasi yang tidak terkontrol, karena diliput tidaknya sebuah berita oleh media massa, benar-benar tergantung dari layak muat tidaknya sebuah berita. Walaupun dibandingkan dengan iklan, tampak bahwa publisitas kurang pasti sifatnya. Namun dari aspek kredibilitas pesan publisitas biasanya dianggap memiliki nilai yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan adanya persepsi di masyarakat, bahwa iklan dianggap sebagai sebuah pesan yang persuasif serta penuh dengan bujuk rayu mengajak khalayak untuk membeli sebuah produk. Lain halnya jika sebuah cerita atau informasi muncul di media massa sebagai berita. Berita dipersepsi sebagai suatu kejadian yang faktual, yang benar-benar terjadi, dan karenanya dianggap lebih jujur dan dapat dipercaya. Terlebih lagi, publisitas juga unggul dari aspek ekonomi. Iklan dipungut biaya, sedangkan liputan media karena publisitas, bebas biaya, sehingga melalui publisitas organisasi jelas lebih diuntungkan. Humas dan propaganda. Istilah propaganda pertama kali digunakan pada tahun 1622 oleh Gereja Katolik untuk menetapkan Sacra Congregatio de Propaganda Fide, dalam upaya untuk merespons kontra-argumen yang dilancarkan oleh pihak reformis Protestan berkenaan dengan doktrin-doktrin ajaran gereja. Istilah tersebut sebenarnya digunakan dalam nuansa yang netral tentang segala hal yang berkaitan tentang komunikasi politik, sampai akhirnya kata propaganda mendapatkan konotasi yang negatif, karena digunakan sebagai salah satu teknik pemanfaatan media massa secara besar-besaran, untuk memenangkan perang oleh Hitler pada Perang Dunia II. Pada saat itu, Hitler mewajibkan setiap keluarga Jerman untuk memiliki pesawat radio dan diharuskan untuk mendengarkan pidato-pidatonya yang heroik. Film-film dibuat untuk mendokumentasikan kegagahan dan kegemilangan serta kekuatan tentara Nazi. Slogan-slogan dan jargon-jargon diciptakan untuk menyederhanakan ideologi-ideologi yang rumit dan abstrak. Kesemuanya itu harus ditelan oleh seluruh warga Jerman tanpa ada kesempatan untuk mendapatkan informasi yang berbeda. Seluruh informasi dibuat seragam dan senada tentang kehebatan rezim Hitler dan tentara Nazinya. Dalam kondisi seperti ini, pastilah teramat sulit bagi khalayak untuk dapat mencerna informasi dengan benar. Tanpa adanya informasi alternatif, khalayak hampir tidak mungkin bisa mengkritisi suatu keadaan secara berimbang. Sekarang pertanyaannya adalah, bisakah humas melakukan kegiatan komunikasi semacam propaganda? Jawabnya adalah, bisa saja. Tapi tentu saja kesemuanya itu harus didukung oleh situasi sosial politik tertentu, dan terutama sekali hanya bisa terjadi dalam masyarakat tanpa demokrasi yang ada di negara-negara otoriter. Karena dengan adanya demokrasi, keseragaman informasi bisa dihindari, dan masyarakat berhak untuk mengutarakan pendapat yang berbeda. Corporate Communication. Istilah corporate communication biasanya banyak digunakan oleh profesi humas yang ada di perusahaan-perusahaan besar. Selain dianggap lebih keren, istilah ini juga dipandang lebih tepat dalam menggambarkan tugas seorang humas. Sebagai seorang corporate communication manager misalnya, berarti seorang humas bertanggung jawab atas segala kegiatan komunikasi organisasinya, baik komunikasi ke dalam dengan para publik di dalam organisasi maupun komunikasi keluar dengan para publik di luar organisasi. Selain itu, istilah corporate communication biasanya juga dipakai untuk membedakan peran humas dengan peran marketing. Istilah corporate communication yang dipakai jelas memaknai humas sebagai fungsi yang bertanggung jawab terhadap reputasi korporat atau organisasi, sementara fungsi marketing adalah fungsi yang berkaitan dengan citra merek, brand image, produk organisasi tersebut. Dalam literatur kehumasan memang dibedakan antara citra, atau image, dan reputasi, atau reputation. Konsep citra biasanya digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan produk tersebut. Karenanya dalam marketing dikenal istilah brand image. Sementara istilah reputasi digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan organisasi itu sendiri. Citra produk atau citra merek biasanya berkaitan dengan bagaimana positioning produk tersebut di benak konsumen. Untuk lebih jelasnya akan kita berikan contoh berikut ini. Misalnya saja antara produk sabun Lux dan perusahaan Unilever. Sabun Lux berkaitan dengan citra produk dan citra merek, sementara Unilever berkaitan dengan reputasi perusahaan. Di benak konsumen citra produk sabun Lux erat kaitannya dengan positioning produk tersebut sebagai sabun mandi bintang-bintang film. Citra itu muncul karena dalam berbagai iklan sabun Lux selalu menggunakan artis-artis paling top pada masanya. Konsumen diharapkan membeli sabun tersebut karena citra dan positioning produk tersebut. Lain halnya dengan Unilever sebagai sebuah perusahaan yang memproduksi sabun Lux. Kita harus ingat bahwa produk Unilever bukan hanya sabun Lux saja, melainkan masih banyak produk-produk lainnya. Karena itu kita tidak bisa mengkaitkan Unilever hanya dengan citra salah satu produknya saja. Kita lebih melihat apakah Unilever memiliki reputasi yang baik sebagai sebuah perusahaan.
Reputasi mengandung aspek yang lebih luas jika dibandingkan dengan citra. Dalam membangun serta mempertahankan sebuah reputasi, kita berpikir dalam kerangka jangka panjang, sementara citra lebih merupakan kajian jangka pendek yang kadang-kadang harus sering diubah memenuhi tren atau selera pasar. Selain itu, dalam menjaga sebuah reputasi kita juga harus memikirkan aspek seperti kredibilitas, sejarah panjang perusahaan, serta kultur organisasi. Namun begitu, tentu saja citra produk dan reputasi perusahaan adalah dua hal yang harus saling mendukung dan melengkapi meskipun ketika bicara tentang citra sabun Lux tidak selalu sama dengan membicarakan reputasi Unilever. Public Affairs. Di luar negeri, organisasi-organisasi pemerintahan kebanyakan menggunakan istilah public affairs untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan kehumasannya. Bagi organisasi-organisasi pemerintahan, istilah tersebut dipandang lebih tepat daripada humas atau public relations karena banyak dari kegiatan-kegiatan yang ditangani oleh humas organisasi pemerintahan merupakan kegiatan pelayanan publik. Katlib, DKK menyatakan bahwa public affairs adalah the specialized public relations effort designed to build and maintain community and governmental relations. Dari sini terlihat bahwa bagi sebagian organisasi, seperti organisasi-organisasi pemerintahan, public affairs dipandang sebagai sebuah fungsi khusus untuk menangani kegiatan-kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan public affairs biasanya meliputi kegiatan-kegiatan seperti pemberian informasi tentang layanan publik, kampanye untuk mendukung program pemerintah, dan semacamnya. Menariknya adalah, istilah public affairs ini juga dipakai oleh organisasi-organisasi profit perusahaan, untuk fungsi government relations, hubungan dengan pemerintah, yang mereka miliki. Sebuah organisasi yang cukup besar atau yang melihat bahwa organisasinya perlu secara terus-menerus membangun hubungan dengan pemerintah, biasanya memiliki satu departemen tersendiri di luar departemen humas yang bertugas khusus untuk menangani segala kegiatan komunikasi dengan pemerintah. Istilah lain yang biasa digunakan dalam kaitannya dengan kegiatan kehumasan organisasi pemerintahan adalah Public Information Officer atau spokesperson, juru bicara. Public Information Officer biasanya bekerja di kantor pemerintah pusat, kantor kepresidenan dan kantor pemerintah daerah. Tugasnya yang utama adalah memberikan informasi-informasi penting kepada media massa tentang berbagai pernyataan pemerintah atau presiden tentang sesuatu kebijakan. Fokus tugas Public Information Officer memang untuk menjalin hubungan antara pemerintah dan media massa atau pers. Karena itu profesi ini juga dikenal dengan sebutan Press Secretary, Sekretaris Pers. Marketing Communication, Marketing Public Relations. Fungsi humas dan fungsi pemasaran banyak dipahami secara tumpang tindih. Namun, sekarang ini banyak pula profesi-profesi kehumasan atau pemasaran yang menggunakan istilah marketing communication atau marketing public relations. Apakah tugas dari mereka yang berprofesi semacam ini? Apakah mereka melakukan tugas-tugas marketing ataukah tugas-tugas kehumasan? Atau keduanya? Istilah marketing communication atau marketing public relations biasanya digunakan oleh mereka yang bertugas melakukan kegiatan kehumasan dalam sebuah departemen pemasaran. Jika sebuah organisasi, biasanya organisasi yang tidak terlalu besar, tidak melihat fungsi kehumasan sebagai sebuah fungsi yang cukup urgen, organisasi tersebut tidak akan memerlukan sebuah departemen humas tersendiri. Meskipun demikian, kadangkala sebuah organisasi tetap memerlukan kegiatan kehumasan walaupun dalam skala kecil. Artinya fungsi kehumasan tersebut tidak sampai dibutuhkan untuk menangani krisis yang dialami perusahaan, menangani hubungan dengan komunitas atau pemerintahan, dan sebagainya. Organisasi tersebut hanya memerlukan fungsi kehumasan dari aspek tekniknya saja, dan bukan aspek manajerialnya. Jika demikian halnya maka biasanya fungsi kehumasan akan diposisikan sebagai salah satu staf dalam departemen pemasaran, bukan berdiri sendiri sebagai departemen kehumasan. Karena berada di bawah departemen pemasaran, tentu saja tugas-tugas yang dilakukan oleh para marketing communication atau marketing public relations tersebut adalah kegiatan-kegiatan kehumasan yang masih ada hubungannya dengan fungsi pemasaran. Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya adalah kegiatan-kegiatan teknis yang erat kaitannya dengan misalnya saja promosi produk, mengorganisasikan event sehubungan dengan peluncuran produk baru, mengurus publikasinya, serta kegiatan-kegiatan sponsorship. Demikianlah materi topik ketiga tutorial mata kuliah hubungan masyarakat untuk mahasiswa jurusan ilmu komunikasi. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya.
Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.